ternyata yang disuruh dibawa sama si wanita itu, yang tadinya saya lihat cuman kayak sepotong bambu yang dibungkuskan putih, ternyata yang sesudah saya angkat itu bukan kayu tapi mayat. Mat, kita lagi ngumpul nih di rumah saya katanya, sekalian buat persiapan mendaki besok ke Cikuray katanya. Saya kaget, loh kok si Nurdin SMS kayak gini. Terus saya coba cek SMS-nya, memang betul-betul waktu itu, jadi waktunya itu pas sama gitu kan. Ini jam 11 kata saya, ini terima pesan ini juga jam 11 kata. Terus kalau ini SMS dari si Nurdin, lalu yang dari tadi berjalan sama saya itu mereka yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Diki di channel Barudak Horor. Dan di video kali ini kita masih bersama Kang Omat. Dan di video kali ini Kang Omat akan menceritakan kejadian mistisnya saat melakukan pendakian ke Gunung Cikuray. Langsung saja kita sapa Kang Omat. Halo Kang Omat. Boleh perkenalkan Kang Omat? Perkenalkan, nama saya Kang Omat. Saya masih bersama Kang Diki. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya waktu bertujuan mendaki ke Gunung Cikuray. Oke, buat teman-teman yang penasaran dengan cerita yang Kang Omat, langsung saja berikut adalah ceritanya. Kita tahun 2007, saya kebetulan waktu itu lagi pada ngumpul sama teman-teman sekampung lah. Waktu itu kalau nggak salah hari Jumat, tepat jam 3 sore. Biasa kalau kita ngumpul tuh, kalau di kampung saya kan masih banyak pesawahan. Jadi ada sebuah saung gubuk yang biasa tempat ngumpul anak-anak muda di situ. Jadi kita ngumpul-ngumpul di sawah sambil melihat keindahan gunung-gunung yang ada di sekitar kita tuh. Nah, di situ saya sempat bertanya, ada rasa daya tarik yang bikin saya itu penasaran. Saya nanya sama teman-teman saya waktu itu, yang teman saya yang dekat sama saya tuh namanya si Nurdin. Kata saya gini, Din, emang bener nggak sih setiap gunung itu ada sejarah atau tapak tilasnya gitu kan? Karena yang kita dengar tuh kata nenek moyang atau kata orang-orang tua dulu gitu kan, sering bercerita bahwa di setiap gunung itu ada cerita, ada kisah, ada patilasan juga. Nah, saya itu jadi penasaran, bener nggak sih itu kan? Nah, tanda tanya. Terus si Nurdin menjawab, ya emang kebanyakan orang-orang tua kita juga ngomongnya seperti itu gitu kan, pasti ada ceritanya gitu kan. Nah, dari situ itu bisa dikatakan awal mula saya punya niat ingin mendaki dengan tujuan rasa ingin tahu gitu kan, bukan sekedar pengen rasa ingin tahu situasi di gunung itu kayak gimana, bukan sekedar itu. Cuman yang kita tuju itu bener nggak sih ada sejarah dan ceritanya gitu kan, ingin membuktikan gitu. Nah, singkat cerita, waktu itu kita rebukan lah istilahnya sama teman-teman saya, kita punya niat mendaki. Kata saya gini, coba ada yang tahu nggak gunung yang paling tinggi daerah Garut, kata saya. Terus teman saya yang satunya si Yusep ngomong, yang saya tahu katanya kalau gunung yang di daerah Garut itu yang kebilangnya tinggi, bahkan menurut orang-orang yang udah kesana bisa ngelihat, bisa berdiri di atas awan katanya, itu Gunung Cikuray. Nah, udah gitu ya udah, kita rembukan tuh semua. Kita memutuskan untuk mendaki ke Gunung Cikuray. Itu pada hari Jumat.
Nah, kita memutuskan mau mendaki itu kita rencananya hari Minggu. Nah, hari Minggu pagi-pagi kita mau berangkat ke sana. Nah, udah gitu, udah ngobrol-ngobrol gitu, udah pas lah gitu kan, udah rencananya. Nah, keesokannya kan Jumat Sabtu kan. Hari Sabtu kira-kira jam 4 sore. Nah, kita lagi tiduran tuh, saya lagi tiduran di rumah. Nah, setibanya seingat saya waktu saya di rumah itu menunjukkan jam 5 sore lah. Jam 5 sore tiba-tiba ada teman saya datang. Teman yang 4 itu, si Nurdin, si Usep, si Yanto, sama si Dahlan. Tuh. Yaitu yang waktu kemarin kita ngumpul kan mau rencana naik gunung. Itu kayak jam 5 mereka datang ke rumah. Kata si Nurdin, ayo Mat, katanya, kita naik hari ini, katanya. Lah saya heran, kok bukannya kita niat ngedaki itu hari Minggu, kok ngedadak amat terus kayak gini. Ya udahlah sekarang aja, nanti kalau hari Minggunya nanti pas pulangnya kan enak, katanya gitu. Ya udah, tanpa berpikir panjang, dikarenakan saya juga melihat teman-teman saya udah bawa persiapan kan, seadanya aja, meskipun seadanya gitu kan. Nah, singkat cerita kita berangkat tuh. Perjalanan dari kampung saya ke Cikura itu emang lumayan lah. Kalau naik kendaraan mobil atau motor lah 2 jaman lah ke daerah sana. Nah, singkat cerita kita nyampe ke sana habis maghrib. Nah, habis maghrib saya juga nggak berpikir, tadinya nggak berpikir ada hal yang mencurigakan, enggak. Cuman saya pikir kan, oh mungkin teman-teman saya ini udah nggak sabar kali ya gitu kan. Udah kita naik. Sesampainya di situ kita mulai naik tuh, kira-kira habis maghrib jam 6:30 saya nanya sama teman saya, ini nggak apa-apa kalau naik ke gunung malam-malam? Udahlah, kata si Nurdin, nggak apa-apa. Lagian juga kita juga waktu itu kan, kalau yang setahu saya ya, Gunung Cikura itu rame-ramenya itu kisaran tahun 2016. Udah ada jalur pendaki. Kalau dari tahun 15 juga itu masih jalur pemancar, bukan jalur pendaki, belum ada. Yang saya tahu waktu tahun 2007 itu benar-benar kita nggak tahu kita masuknya jalur mana nggak tahu, karena memang kita pertama kali ke situ. Nah, terus saya nanya sama si Dahlan, Lan, kata saya, coba ente bisa nggak nyari jalur-jalur yang lurus aja lah nyarinya, jangan yang belak belok gitu kan, karena keadaan juga udah malam, kita juga takutnya kalau bulak belok nanti salah jalur lagi gitu kan. Ya, si Dahlan di depan tuh. Dari awal perjalanan, dari mulai awal perjalanan di kaki gunung naik sampai masuk ke hutan, itu saya ngerasa aneh. Karena apa? Selama perjalanan gak ada satupun dari teman saya yang berbicara, gak ada. Saya nanya, kok ini, kata saya, naik gunung gak asik banget ya gitu kan. Yang biasanya teman-teman saya itu sering bercanda gitu kan, teruslah apa aja lah diobrolin supaya nggak jenuh gitu kan. Apalagi kan kita juga udah deket gitu kan, teman deket lah, namanya juga teman sekampung gitu kan. Itu selama perjalanan kalau nggak salah kita kan waktu pas naik tuh kira-kira jam 7 ya, itu saya berjalan sampai jam 10 malam, sampai tiba di, nggak tahu itu tiba di masih di kaki gunung apa udah pertengahan, saya nggak tahu, karena waktu itu memang kita belum tahu jalur gitu kan. Nah, saya ngerasa anehnya, kok ini ngelihat teman-teman saya diem aja, gimana ya, tahu nggak sih kalau orang
diem gitu kan, diem yang kayak kosong itu sih, gimana ya, melotot aja kosong gitu. Jadi seolah-olah saya juga kan waktu 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 lagi jalan itu kan coba ngobrol gitu kan, seolah-olah mereka itu nggak ngerespon sama obrolan-obrolan saya waktu berjalan itu kan, nggak ngerespon. Kata saya, kok pada diam terus. Terus kata si Nurdin, enggak, biasa aja katanya gitu kan, nggak ngerasa aneh aja kata saya gitu kan. Nah, setibanya kan ada, saya nemuin apa ya, setibanya di tengah-tengah tuh, nggak tahu saya itu jalur di mana karena memang belum tahu gitu kan. Nah, waktu di sana kita sempat berhenti. Kata saya, udahlah capek, berhenti dulu, minum dulu gitu kan. Nah, lagi istirahat saya tuh, waktu itu saya dapat SMS. Waktu itu kebetulan saya bawa HP Nokia jadul lah gitu kan, ada suara SMS. Terus saya coba buka, itu saya lihat jam, kalau nggak salah jam 11 lah. Nah, pas saya lihat SMS, saya baca itu nama kontak dari HP saya, namanya si Nurdin. Nah, si Nurdin kata saya. Terus saya baca, Mat, kita lagi ngumpul nih di rumah saya katanya, sekalian buat persiapan mendaki besok ke Cikuray katanya. Saya kaget, loh kok si Nurdin SMS kayak gini. Terus saya coba cek SMS-nya, memang betul-betul waktunya waktu itu. Jadi waktunya itu pas sama gitu kan. Nah, ini jam 11 kata saya, ini terima pesan ini juga jam 11. Terus kalau ini SMS dari si Nurdin, lalu yang dari tadi berjalan sama saya itu mereka yang berempat siapa gitu kan. Nah, pas saya mau telepon si Nurdin, tiba-tiba HP saya mati. Padahal waktu itu HP saya baterainya masih penuh, tiba-tiba mati. Nah, keadaan udah agak mencekam, saya udah punya rasa yang gak enak lah gitu kan. Pas saya mau manggil si Nurdin, ternyata yang 4 udah nggak ada. Nah, udah nggak ada. Terus pikir saya, ini yang bawa ke sini bukan teman-teman saya. Pikir saya udah ngerasa begitu. Nah, saya mau coba nenangin diri di situ karena memang sendiri kan, tahulah sendiri kalau di hutan itu benar-benar pengalaman saya yang namanya di tengah hutan tengah malam itu baru waktu itu saya ngalamin sendirian di situ. Nah, saya berjalan tuh karena memang saya udah tahu bahwa bukan teman saya yang 4, karena memang udah ada tanda lah gitu kan dari SMS itu. Nah, saya berjalan terus tujuan saya nggak bermaksud mau ngelanjutin naik, saya mau nyari arah balik. Nah, tujuan saya mau turun lagi tuh dari tempat kita istirahat, saya mau turun lagi. Nah, dan tiba-tiba pas saya berjalan dari tempat istirahat, terus adalah 3 langkah saya ngelihat ada seorang kakek-kakek yang lagi duduk. Nah, kata saya, kok ada kakek-kakek di tengah hutan gitu kan. Karena memang lah secara logika, masa iya sih ada orang di tengah hutan gitu kan. Nah, terus saya coba nanya sama si kakek itu, "Kek," kata saya, "ngelihat orang anak teman-teman saya nggak yang 4 gitu kan?" Basa-basi lah gitu kan. Si kakek cuman nggak ngejawab, si kakek itu cuman senyum doang. Senyumnya senyum kayak orang yang gayanya kayak orang tua yang berwibawa gitulah gitu kan. Nah, seiring beberapa detik saya mau ngobrol lagi sama si kakek, ternyata si kakek hilang. Ternyata yang di depan saya itu ada makam. Nggak tahu itu mungkin makam keramat ya, makam keramat. Nah, di situ
Saya udah malah panik tuh. Wah, ini udah nggak bener nih, kata saya. Kalau saya sendirian di sini, jelas-jelas hati saya sama pikiran saya nggak boleh kosong gitu kan. Karena yang namanya di tengah hutan ya, tahu sendiri kan, apa aja ada gitu kan. Nah, setelah itu saya berjalan tuh, memang tujuan saya itu mau turun kan, tadi mau turun. Cuman selama perjalanan itu, padahal kalau dihitung dari waktu gitu kan, kita paling turun ke bawah lah berapa, setengah jaman lah gitu kan, sejam lah gitu kan paling lama. Tapi saya dibawa ke beberapa arah gitu kan. Tiba-tiba ada aja rasa penasaran, loh kok pas satu langkah kita ada orang yang ngeliatin gitu kan, satu langkah lagi ada lagi kita ketemu lagi orang gitu kan. Nah, sehabis saya ketemu sama si kakek itu, saya ketemu sama bapak-bapak ya, nggak tua-tua amat gitu kan, cuman dia pakai ikat, terus pakai pangsi kayak semacam pakaian adat Sunda dulu gitu kan. Nah, dia berjalannya sambil kayak ngegendong gini nih gitu kan. Itu saya nanya, kayak tolong kalau arah jalan pulang kemana, kata saya sendirian di sini. Si kakek malah ketawa. Udah gitu kata si kakek, udah ikut kakek dulu aja gitu kan. Karena emang kalau bahasanya bahasa Sunda sih gitu kan. Udah ikut kakek aja dulu gitu kan. Ikut kemana kek? Udah, Kamu ikut kakek sekarang gitu kan, dibawa tuh sama si kakek. Selama perjalanan saya dipertemukan sama si kakek itu sebuah lorong. Nggak tahu itu lorong apa, yang saya lihat itu ada lorong, nggak tahu itu masuknya kemana. Cuman di depan lorong memang ada gapura, kayak gapura masuk. Kalau dulu kan kalau mau masuk daerah keraton itu kan pasti ada gapura kan, ada gapura. Nah, kita masuk ke sana. Nah, pas begitu saya masuk ke sana, itu keadaan udah beda lagi. Kita diperlihatkan banyak orang, di situ banyak orang. Cuman ya bentuk sama rupanya memang kayak kita gitu kan. Jadi saya juga nggak rasa aneh, tapi rasa takut nggak ada gitu kan. Nggak ada rasa takut, karena memang saya dibarengi sama si kakek itu kan. Kata si kakek gini, kalau kamu mau tahu sejarah gunung ini, namanya dulunya Gunung Larang Sri Manganti gitu kan, kata si kakek. Di sini pada zaman dahulu ada yang disebut mandala. Mandala itu adalah para pendeta, ahli-ahli juru sastra tulis sastra Sunda. Itu semua catatan-catatan yang ada di kerajaan Pajajaran dikumpulkan di situ. Di sini dikumpulkan di sini. Nah, terus kita ditunjukin tuh ke semua arah gitu kan. Bahkan pusaka, terus ada orang-orang yang para pendeta yang berilmu juga gitu kan, yang menuntut ilmu di sana gitu kan. Nah, di situ sama si kakek dijelasin tuh. Kata saya, kayak yang saya anehnya itu si kakek kok bisa diajak ngobrol gitu kan, kayak orang-orang biasa gitu kan. Cuman saya nggak berpikir, oh, kepanikan saya itu begitu bertemu si kakek benar-benar hilang. Yang tadinya rasa takut saya tuh ya benar-benar hilang tuh, karena kita dipertemukan si kakek itu, ketakutan saya udah nggak ada gitu kan. Nah, kata si kakek, kamu di sini
jangan nanggung lah, istilahnya udah kelewat, udah masuk ke sini gitu kan. Nah, kamu harus mengikuti jalan yang kakek tunjukin. Pokoknya jangan bertanya apa-apa, kalau melihat apa-apa jangan dihiraukan gitu kan. Jalan aja terus. Nanti kalau ada orang atau apa nyuruh kamu bawa ini bawa itu, turutin aja dulu. Mungkin itu suatu petunjuk buat kamu gitu kan. Nah, terus kakek mau kemana? Kakek di sini aja kan. Nah, saya masuk, kalau nggak salah kan kita di keraton tuh, di keraton. Nah, terus saya belok ke kanan tuh kalau nggak salah. Yang awalnya saya lihat yang sebelah kanan itu memang hutan belantara, ternyata pas saya masuk itu bukan, udah dimensi lain, lagi. Jadi dalam arti di tempat itu ada beberapa tempat yang memang istilahnya ya beberapa gerbang lah, gerbang gaib. Masuk ke sini beda lagi, masuk ke situ beda lagi. Nah, kita masuk tuh ke jalur kanan. Nah, setelah di jalur kanan itu saya benar-benar baru pertama kali saya melihat sosok jin itu seperti apa. Ternyata sosok jin yang sebenarnya itu enggak kayak seperti di film-film, enggak. Sosok jin yang sebenarnya itu berbulu. Emang dalam keterangan juga yang disebutkan dalam keterangan waktu saya ngaji gitu kan, memang diperjelas bahwa jin itu berbulu. Ada yang mukanya kayak ya jadi nggak sempurna lah, nggak sempurna. Memang sedikit rasa takut, cuman saya ingat pesan si kakek, udah lanjut aja jangan dihiraukan gitu kan. Nah, memang si jin, si makhluk-makhluk yang ada di depan saya itu memang ngelihat, cuman nggak ngomong. Ngelihat doang, cuman nggak ngomong, gitu kan. Udah saya nggak ngeheroin yang ada di depan saya. Nah, pas begitu saya ngelewatin makhluk-makhluk itu, nah udah gitu ada satu wanita yang pakai kebaya, terus dia nunjukin sama saya, kamu harus bawa benda ini ditaruh di kursi itu. Di depannya memang ada kursi, kursinya kayak kursi, bukan kursi kerajaan lah, tapi kayak kursi tempat ngumpul-ngumpul gitu kan, ngumpul reunian lah gitu kan, kayak semacam mau ada upacara gitu kan. Udah gitu saya jalan tuh, ternyata yang disuruh dibawa sama si wanita itu, yang tadinya saya lihat cuman kayak sepotong bambu yang dibungkuskan putih, ternyata yang sesudah saya angkat itu bukan kayu tapi mayat itu. Nah, di situ saya mulai ragu itu ya, ini tujuannya apa, terus ini motifnya apa, terus ini mau apa gitu kan. Saya coba mau bertanya sama si wanita itu tuh, kata saya, "Mak, ini tujuannya apa? Terus ini berat banget," kata saya. Yang tadinya saya lihat ini bambu, ini kok jadi mayat gitu kan. Pas saya lihat emang bener-bener mayat gitu kan. Saya panggu tuh, kamu taruh mayat ini di kursi itu. Nah, udah gitu saya ngangkat tuh sambil baca-baca lah gitu kan di dalam hati, karena memang ini bener bukan di dunia saya gitu kan, udah ngerasa. Nah, udah gitu pas udah saya taruh tuh, udah ditaruh, udah gitu aja, nggak ada kejadian apa-apa atau enggak, udah gitu. Pas begitu saya udah naruh itu mayat, udah semuanya hilang. Yang tadinya banyak makhluk, yang saya lihat banyak
penampakan apa ya udah pada hilang semua. Nah, dari situ saya berpikir, ini tujuannya apa, mau memperlihatkan bahwa di sini itu memang benar-benar ada ceritanya gitu kan. Terus saya ingat tuh cerita orang tua saya, adanya kakaknya kakek saya, apa ya disebutnya kalau kakek, adanya kakek saya, mungkin masih kakek juga ya. Katanya kalau di gunung itu dulu waktu zaman penjajahan Belanda, di situ ada batalion, ya pasukan TNI lah, pasukan TNI dulu pengen ngebantai tentara Belanda, tapi dengan cara ilmu gaib gitu. Nah, ada salah satu TNI kalau nggak salah 7 orang katanya, 7 orang mereka ngebantah komandonya, karena kan memang komandonya ngelarang jangan sampai ada yang berbuat hal-hal mistik di sini gitu kan, takutnya ada apa-apa gitu kan. Itu cerita wah saya dulu, itu cerita kakek saya. Nah, si TNI itu, si 7 TNI itu ngebangkang lah istilahnya, karena mungkin memang pengen ngebantai tentara musuh gitu kan, dengan secara gaib gitu kan. Nah, tibalah mereka itu katanya bersemedi di depan makam yang tadi saya ceritain tuh, di depan makam. Nah, di depan makam setelah bersemedi semua kesurupan, semua yang ada di situ kayaknya kesurupan, sehingga ketahuan sama komandonya. Sampai komandonya ngomong seperti ini, kata si komando itu, kalau ada yang berbuat hal-hal seperti ini lagi, saya tembak mati di sini juga gitu kan. Karena memang si komando udah tahu gitu kan, jangan ada yang berbuat hal seperti ini gitu kan. Nah, yang lainnya udah nggak ngelakuin seperti itu lagi, cuman ada yang satu sampai kelakuannya kayak orang gila katanya gitu, 2 hari 2 malam tuh kayak orang gila aja gitu kan. Tapi katanya sih alhamdulillah katanya nggak bisa disembuhin lah gitu kan. Mungkin itu cerita zaman dulu lah gitu kan, karena kan kalau cerita ke situ saya belum terlalu paham juga gitu kan. Cuman yang jelas waktu saya berjalan di situ keliling-keliling di hutan itu sendirian, memang rasa takut ada, rasa aneh juga ada, terus hikmahnya juga ada gitu kan. Karena memang mungkin saya berpikirnya positif aja, karena kan awalnya saya kan ke gunung, mau niat naik Gunung Cikoy itu pengen tahu apa sejarahnya gitu kan. Dan ternyata secara tidak langsung saya malah diperlihatkan oleh ya mungkin penunggu-penunggu di situ. Walau alam saya nggak tahu itu taunya dari mana, terus kok bisa sampai nyambung ke situ gitu kan. Padahal kan kita jarak dari kampung saya ke Cikura itu kan jauh, terus kan kita juga nggak tahu ada hubungan apa di situ gitu kan. Yang jelas saya berpikir positifnya, oh ternyata di sini memang benar-benar ada kan. Ada sejarah dan ceritanya gitu. Mungkin itu awal dari pendakian saya seperti itu. Jadi intinya gimana ya, mungkin ceritanya cuman pengen apa ya namanya, ingin beritahu gitu kan, ingin memberitahukan bahwa sejarah di semua gunung itu ada gitu kan. Itu saya ambil hikmahnya aja gitu kan. Nah, dari situ sudah saya mangku mayat itu kan, nah, saya udah mulai gimana ya, udah saya kemana nih, arah pulang kemana gitu kan. Nah, saya udah turun tuh, udah mulai turun, kita ketemu lagi sama si kakek. Gimana Jang, katanya kan gitu, ada apa kayak, pokoknya ada nggak, ada kata saya.
udah kamu sekarang pulang aja, jangan ngelanjutin jalur ke atas, turun aja lagi gitu kan. Ini amanah, kata si kakek gitu, ini amanat buat kamu, dan ingat kalau suatu saat kamu mau ke sini lagi, kamu udah tahu di sini itu seperti apa gitu kan. Mungkin buat kamu bisa lebih berhati-hati lagi gitu kan. Kakek tahu kamu mau niat ke sini sama teman-teman kamu gitu kan, si kakek. Nah, terus saya ditunjukin jalan tuh sama si kakek. Walau alam saya berjalan itu kurang lebih nggak ada 1 jam lah, setengah jam saya udah sampai rumah, setengah jam udah sampai rumah. Itu saya pas ketemu mau turun dari kaki gunung itu, mau turun bertemu si kakek, sampai rumah itu saya tiba jam 4 pagi, jam 4 subuh. Saya tiba di rumah, bahkan bukan di luar rumah, saya tiba di kamar. Nggak tahu itu kayak gimana perjalanan saya sama si kakek, nggak tahu. Memang saya sadar nggak sadar gitu kan, karena kalau menurut kesadaran saya emang berjalan sama si kakek. Cuman nggak tahu itu lewat apa, saya tiba-tiba ada di kamar saya. Nah, dan di kamar saya memang waktu saya ada yang ngejemput teman yang 4 itu kan, memang di situ lagi ada, kebetulan lagi ada paman saya gitu kan. Paman saya kebetulan tidur di kamar saya gitu. Nah, saya nggak langsung ngobrol sama paman saya, ngobrol gitu gini gitu kan, enggak. Saya langsung tidur. Pas keesokan harinya teman-teman saya ada ke rumah. Hari Minggu tuh, hari Minggu. Kata teman saya, kamu disuruh semalam disuruh ke rumah kok nggak ada. Ayo berangkat naik. Nggak jadilah kata saya gitu. Loh kenapa? Pokoknya bahaya. Jangan ngedaki saat ini, jangan gitu kan. Saya nggak cerita sama teman saya karena menurut saya kalau saya ceritain juga percuma lah. Istilahnya mungkin gimana ya, nggak bakalan percaya. Kalau saya omongin yang diceritain seperti tadi sama teman saya ya, belum tentu langsung percaya gitu kan. Karena yang saya alami memang itu hal-hal yang secara mungkin secara gaib. Saya juga tibanya di sana terus sepulangnya ke sana juga kehitungnya cepet juga sih. Jadi istilahnya apa ya, itu mungkin cuman mau nunjukin bahwa rasa kepenasaran saya. Nah dari situ saya mulai itu, oh berarti kalau memang setiap gunung ada sejarah, nah berarti ini di sekitar Gunung Garut itu kata saya pasti lebih banyak lagi. Nah dari situ awal perjalanan saya baru tuh punya rasa penasaran lagi gitu kan, mau ke gunung sana, ke gunung sini gitu, sampai ke Gunung Sagara yang dekat kampung saya itu, yang lebih saya lebih paham gitu kan cerita di sana gitu kan. Itu saya langsung di situ awal pendakian saya seperti itu, karena memang tujuan saya bukan hanya sekadar pengen ngerasain indahnya alam gitu kan, karena memang saya yakin setiap gunung pasti ada ceritanya gitu. Itu aja sih, nggak ada apa ya namanya istilahnya hal-hal yang bikin membahayakan atau istilahnya yang bikin saya panik itu nggak ada sebenarnya, cuman ngerasa aneh aja. Mungkin dalam perjalanan itu saya memasuki 2 dimensi emang, tanpa ada unsur, nggak tahu lah itu, saya juga sampai saat ini juga nggak paham. Tapi kalau motif dan tujuannya emang udah ke sana, jadi istilahnya pengen menceritakan, membuktikan gitu kan bahwa di gunung itu memang ada. Itu aja. Dari gunung itu sadar apa tidak sadar itu Kang Omat? Sebenarnya kalau dibilang sadar ya saya ngerasanya sadar. Sampai kamar tuh sadar? Sampai kamar sadar. Cuman yang anehnya itu kok secepat itu gitu. Secepat itu.
karena yang saya alamin gitu kan, yang saya alamin ya istilahnya alhamdulillah lah gitu kan, pengalaman saya kalau hal seperti itu ya bisa dibilang percaya ya percaya lah gitu kan, karena saya alamin sendiri. Jadi kalau buat saya nggak terlalu heran kalau memang kita berjalan dengan sesosok apapun gitu kan, bisa secepat kilat, itu udah nggak heran lagi gitu kan. Itu semenjak itu Kang Omat terus menelusuri gunung-gunung di Garut. Ya itu awal mungkin istilahnya gimana ya, awal rasa kepenasaran saya bukan ngerasa kapok tapi lebih semangat penasaran, lagi gitu iya. kan, lebih semangat pengen tahu cerita gunung itu kayak gimana gitu kan. Sejarah-sejarahnya. Iya, karena kan istilahnya gini, bisa dikatakan orang itu nggak bakalan percaya kalau belum ngalamin sendiri Iya, gitu kan. benar. Istilahnya kalau udah ada yang ngalamin seperti itu, mungkin kan kita bisa cerita juga. Kalau misalkan mereka nggak percaya, ya silahkan buktikan sendiri gitu kan. Karena memang itu dari cerita tadi bisa diambil hikmahnya juga gitu kan. Dalam arti kalau kita mau ngedaki mungkin itu juga harus hati-hati. Terus lebih pentingnya lagi kita harus tahu posisi di situ itu tadinya seperti apa gitu kan. Istilahnya lah sedikitnya kita harus berani bertanya gitu kan ke warga-warga di sana gitu kan, apa ceritanya. Jadi sebelum mendaki kita bisa lebih berhati-hati lagi gitu. Oke sob, gimana cerita dari Kang Omat ini? Semoga bisa diambil hikmahnya. Di setiap perjalanan pasti banyak cerita, di setiap cerita pasti banyak hikmahnya. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.